ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, Tuhan Holikul Alam, yang memberikan nikmat tiada henti, cinta kepada hambanya suci dan murni. Kepadanya lah kita mengabdi hingga terciptanya Indonesia yang subur mulia di muka bumi ini. Salam bermahkota salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, Habibullah julukan Allah, Al-Amin panggilan orang-orang Makkah, buah hati Aminah, ayahanda Fatimah, suami tercinta Siti Khadijah. Beliaulah Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menegakkan Islam di persada bumi ini. Dewan Hakim yang terhormat, yang insya Allah adil dan bijaksana, yang kami cintai, teman-teman seluruh generasi penerus bangsa yang luar biasa. Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, pemuda jika diibaratkan matahari, maka laksana mentari yang bersinar terik di tengah siang. Mengapa demikian? Karena pemuda memiliki kekuatan yang lebih secara fisik, serta mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Maka dari itu, pemuda dan pemudi dunia harus dituntut untuk selalu berpikir secara kritis, serta menyampaikan konsepnya bagi perbaikan dunia. Gambaran tentang pentingnya peranan pemuda juga pernah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Dalam sebuah orasinya beliau berkata, berikan aku 100 orang tua, niscaya akan kucabut akar gunung Semeru. Tapi berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Namun nyatanya, di era globalisasi ini, di zaman yang serba canggih, justru banyak pemuda yang berperilaku negatif. Mulai dari fatalisme yang merusak pemandangan, salah paham sehingga memicu pertengkaran, bahkan saling mengadu nyali lewat tawuran. Seharusnya pemuda di zaman yang serba canggih ini mampu menguasai teknologi, serta mereka bisa tegak berdiri dan siap lari untuk membangun bumi pertiwi ini. Data dan informasi menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa jumlah pemuda yang ada di Indonesia sekitar 36% atau 100,8 juta dari 250 juta lebih penduduk Indonesia. Maka kita teringat akan orasi Bung Karno. Jika Bung Karno berani mengguncang dunia dengan 10 orang pemuda, maka apa jadinya jika 100 pemuda yang diberikan? Tapi pada dasarnya kami yakin, dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang, bukan kuantitas pemuda yang kita harapkan, tapi kualitas pemuda yang kita dambakan. Kita mendambakan pemuda yang berdaya dan berkembang, berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan, dan mampu menghadapi tantangan global. Sejarah mencatat betapa gigihnya pemuda memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menghadapi para penjajah sebagai lawan mereka. Lantas siapakah lawan pemuda di saat ini? Lawan pemuda adalah sesuatu yang tak nampak nyata, seolah kawan yang mempesona. Seringkali mereka membantu proses kerja kita, tapi tak jarang justru kecanggihan teknologi membuat para pemuda semakin terlena, membuat pemuda menjadi lupa diri, lupa mengaji, bahkan lupa silaturahmi. Maka tak heran jika Profesor Dr. Syahid Aqil Al-Munawar pernah berkata, pemuda saat ini
negeri. Kita lihat betapa banyak sumber daya alam Indonesia yang dikorupsi para petinggi. Rekrutmen pegawai yang penuh dengan basa-basi. Mafia hukum yang semakin sulit untuk dibasmi. Serta korupsi dari tahun ke tahun semakin menjadi-jadi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka dari itu, dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kegiatannya, seorang pemuda harus selalu menanamkan dalam diri mereka keimanan yang baik dan benar. Karena jika sudah tertanam dalam diri mereka keimanan yang baik dan benar, niscaya mereka tidak akan terbuai oleh nafsu dunia. Karena dengan keimanan yang benar, seorang pemuda akan menjalankan amanah sesuai dengan sasaran. Dan dengan keimanan yang benar, seorang pemuda akan mampu memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang begitu banyak bagi orang-orang yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا عَافُوا عَلَيْهِمْ Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, jika kita menyimak ayat tadi diawali dengan kalimat wal yasya yang merupakan sigat amar, atau dalam kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri bil wujud. Maka asal dari suatu perintah adalah wajib. Jadi wajib bagi kita hukumnya jika merasa takut meninggalkan generasi kita dalam keadaan yang lemah, yang tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap umat. Sebaliknya, kita diwajibkan menjadi dan menciptakan generasi thayyibah yang qurratu ayun, yang mereka memiliki kualitas baik dalam segi moralitas, intelektual, fisik maupun ekonomi. Generasi yang mandiri, yang selalu memberi dan siap mengabdi bagi negeri ini.
Sejarah mencatat pemuda betapa gigihnya mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menghadapi para penjajah sebagai lawan mereka. Lantas siapakah lawan pemuda di saat ini? Lawan pemuda adalah sesuatu yang tak nampak nyata, seolah kawan yang mempesona. Seringkali mereka membantu proses kerja kita, tapi tak jarang justru kecanggihan teknologi membuat para pemuda semakin terlena. Membuat pemuda menjadi lupa diri, lupa mengaji, bahkan lupa silaturahmi. Maka dari itu, dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kegiatannya, seorang pemuda harus selalu menanamkan dalam diri mereka keimanan yang baik dan benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakah lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yakzibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dari apa yang kami sampaikan tadi, setidaknya ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan. Yang pertama jelas bahwa kualitas pemuda merupakan cerminan dari masa depan bangsanya. Semakin tinggi kualitas pemuda, maka suatu bangsa dapat dikatakan sebagai bangsa yang maju. Yang kedua, seorang pemuda harus memiliki intelektual yang tinggi dan moralitas yang tinggi. Dan yang terakhir, seorang pemuda harus selalu menanamkan di dalam diri mereka keimanan yang baik dan benar. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Indah pelangi menghiasi cakrawala, Raja Siang bersiap naik tahta. Bersama